Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak aneh juga ternyata ya. Ternyata PDIP berpeluang gabung ke KIR, ya ini di koalisi Prabowo ya, perjanjian batu tulis bisa terwujud. Wow, ada apa begitu kan? Ya inilah politik kita begitu kan. Bagaimana dengan Ganjar? Jangan-jangan ya Ganjar dijadikan sebagai ya boneka, sebagai mecah belah suara agar tidak ke Anies Baswedan, ya bisa jadi seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, alurnya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. PDIP berpeluang gabung ke KIR, perjanjian batu tulis ya bisa terwujud. Ini banyak sekali ya. Sudah kuduga akan koalisi dengan Gerindra, petunjuk awal jelas kok. Para buzzer rupiah ramai-ramai dukung Prabowo, itu petunjuk awal bakal gabungnya PDIP ke Gerindra, duet Puan Prabowo. Ya bisa jadi begitu. Lantas bagaimana Ganjar? Mungkin Ganjar dijadikan boneka ya, dijadikan sebagai pemecah belah suara Anies Baswedan di situ, ya bisa jadi begitu kan. Wallahu alam begitu kan, karena mungkin sudah kalah begitu. Mari kita lihat perjalanannya. Seperti ini yang dimasuk akal timbul ya Puan ya. Arti dan makna dari batu tulis lebih banyak mudaratnya, akhirnya menjadi batu sandungan. Inilah komentar-komentar netizen. Bagus ya, hipokrit kumpul semua di situ. Wow, apa ini? So, timbul ini nggak capek-capek dikibulin. Waduh, baliho-baliho Caimin dikemanain dong ya. Lantas bagaimana dengan Caimin ya? Ya kalau bisa Caimin apa dengan Ganjar atau irik dengan Ganjar ya wallahu alam. Lantas bagaimana dengan Pak Erlangga juga begitu kan ya? Sudah dicoba dulu Miga Prabowo kalah sama SBY, semoga nggak diulangi. Wow, banyak sekali komentar-komentar netizen, tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PDIP berpeluang gabung ke KIR, perjanjian batu tulis bisa terwujud. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau memang Puan menjadi wakilnya Prabowo, ya bisa jadi seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya Prabowo yaitu menginginkan ya inilah duet yang menjadi luar biasa begitu. Tapi rakyat yang mana yang memilihkan, begitu logikanya begitu kan ya ini. Langkah PDIP Perjuangan dipandang tidak mudah jika memilih maju sendirian pada pemilihan umum pemilu di 2024. Bahkan ya menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio, banyak yang meragukan PDIP bisa meraih hasil maksimal bila memaksakan berjuang sendirian. Ya bisa jadi seperti itu kalau menurut saya pribadi ya. Tetapi perlu diingat, inilah demokrasi kita, bahwa politik itu bisa cair bisa tidak begitu. Akankah ya Muhaimin tersingkirkan? Bisa jadi tersingkirkan begitu. Karena apa? Karena selama ini ya Muhaimin sudah kemana-mana begitu kan, sudah dapat restu dari para kiai begitu. Ya kalau memang ini terjadi, wallahu alam begitu kan ya. Kalau Muhaimin harus legowo menerima ini semua begitu. Bahkan jadi kemungkinan mereka akan berkoalisi, kata Hensat, sapaan akrab saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL ya. Founder lembaga survei Kedai Kopi itu juga mengungkapkan koalisi paling kuat hari ini, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR yang berisi Gerindra dan PKB. Peluang terbukanya adalah terwujudnya perjanjian batu tulis. Dan mungkin saja kelanjutan dari perjanjian batu tulis bisa terwujud pada 2024 mendatang, pungkasnya. Ya kalau menurut saya pribadi bisa jadi terjadi begitu kan. Ya bisa terjadi, tapi perlu diingat bahwa lantas bagaimana dengan PKB begitu kan. Yang sudah dari awal ya ingin menjadi calon presiden, Caimin juga menjadi wakilnya begitu kan. Tiba-tiba diganti oleh PDIP begitu. Lantas mau gabung ke siapa begitu kan? Mau gabung ke Koalisi Perubahan menjadi wakilnya Anies Baswedan, bisa jadi masuk di situ betul. Wallahu alam. Tapi inilah tawaran yang menarik begitu kan? Dan bahkan ini warga Nahdien akan bersatu di situ begitu. Bahkan mungkin saja kelanjutan dari perjanjian batu tulis bisa terwujud di 2024 mendatang. Perjanjian di batu tulis merupakan kondisi antara konsensi antara Megawati dan Prabowo saat berpasangan pada Pilpres 2009. Pertemuan digelar di kawasan Batu Tulis Bogor. Salah satu isinya Megawati mendukung Prabowo sebagai capres 2015, tapi hal itu tidak pernah terwujud. Ya pada hakikatnya Prabowo juga yang dihianati begitu kan ya. Kalau menurut saya pribadi analisnya begini. Pak Prabowo dengan Muhaimin itu sangat kuat sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi. Tapi lantas bagaimana dengan PDIP? Ya kalau PDIP ingin gabung kepada Prabowo lalu kemudian menjadi wakil, ya tentu PKB akan sesuatu yang memang
kecewa begitu kan. Karena pada hakikatnya mau tidak mau Muhaimin harus loncat sana loncat sini begitu kan untuk menjadi wakilnya untuk menjadi wakil presiden. Ya kecuali memang dengan Pak Erlangga masuk ke KIB, karena sekarang itu digadang-gadang Pak Ganjar dengan Pak Erik masuk ke KIB begitu kan. Ya, wallahu alam, tetapi catatan demokrasi kita menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ya bisa saja ya batu tulis ya, perjanjian batu tulis itu akan segera terwujud begitu. Tapi ya wallahu alam, tapi inilah politik kita begitu kan ya. Sedangkan yang lain masih belum ada, capres-capresnya masih belum ada kecuali koalisi perubahan. Capresnya sudah ada yang dideklarasikan yaitu adalah Anies Baswedan begitu kan. Jadi menurut saya pribadi bisa saja terwujud begitu kan. Tapi di satu sisi ya, siapa yang ingin diusung sebenarnya itu yang menjadi catatan penting bagi kita begitu kan. Wallahu alam. Tapi yang jelas itu Prabowo dengan PKB itu sangat kuat sebenarnya. Meski ya PDIP ya punya pasangan sendiri siapa mereka begitu. Lantas ke koalisi KIB bisa juga di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.